Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ke berapa? 8 ya. Oke, pertemuan yang ke-8 kita nanti akan bahas tentang ini ya, konstitusi di Indonesia. Nanti saya share makalahnya. Cek. Oke. Kemudian lanjut untuk penjelasan hari ini. Kita masuk ke daftar pustaka lanjutan dari kemarin ya. Ya kalau kemarin itu kan footnote ya, sebenarnya footnote belum selesai, tapi mungkin apa, biar nggak jenuh mikir footnote aja, saya selingi daftar pustaka yang gampang-gampang dulu. Oke, lanjut daftar pustaka. Di sini sudah tertera ya, berbagai nama, berbagai buku, sumber-sumber dari karya ilmiah kita nanti akan dicantumkan di daftar pustaka ini. Banyak sekali. Mungkin ada yang dari Al-Quran, ada yang dari kitab kuning, terjemahan kitab kuning, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang lainnya. Mungkin ada yang dari internet, itu nanti penulisannya juga berbeda-beda ya. Oke, yang pertama langsung saja ya. Yang pertama kita buka lembaran baru. Kembali lagi ya, di sini kan urutannya ya. Yang pertama yaitu nama. Formatnya untuk daftar pustaka ini hampir sama dengan footnote ya. Ini kita ambil contoh buku saja ya. Pertama adalah nama, di sini Ari Kunto, Suharsimi ya. Titik nama bukunya ini, terus kemudian titik lagi, kota penerbit, terus penerbitnya PT Rineka Cipta, dan tahun penerbit titik, terus tahun penerbit titik. Nah, cukup ini. Jadi kita pilah dulu gini biar jelas ya. Yang pertama nama belakang, biar jelas ya, belakang. Biasanya kan dibalik. Mungkin contohnya nama saya saja ya. Kalau nama aslinya Imas Bagus Putra gitu, itu biasanya dibalik. Maksudnya dibalik itu didahulukan nama belakangnya saja, Imas Bagus Putra, jadi Putra, Imas Bagus. Itu contohnya yang gampang itu. Oke, nama belakang, nama depan. Formatnya gitu kalau daftar pustaka. Kemudian lanjut nama judul buku titik, ini kita cetak miring, kemudian titik kota penerbit, terus titik 2 penerbitnya apa, PT apa, titik, terus tahun terbitnya, tahun terbit. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau sampean ingin mencari di mana penerbitnya, di mana berapa tahunnya, terus penerbitnya siapa, atau PT apa, itu berada di halaman awal biasanya. Mungkin bisa dibuka sampulnya, kemudian halaman awal yang pertama itu biasanya tertera di situ ya. Oke, contohnya ini tadi ya. Yang pertama aslinya namanya yaitu Suharsimi Ari Kunto ya. Terus karena ini Ari Kunto ini nama belakang, didahulukan untuk ya, biasanya kalau nama belakang itu nama gelar ya. Kalau artis seperti Baim Wong, nah, mungkin kalau Baim Wong ini menciptakan buku, menerbitkan buku ya dibalik Wong Baim gitu. Siapa lagi artis? Deddy Corbuzier, jadi Corbuzier, Deddy gitu.
Oke, sudah jelas ya untuk dari buku. Sini seperti ini. Oke, kita contohkan. Tadi siapa? Ari Kunto, koma Suharsini. Titik. Judul bukunya apa tadi? Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Kita tuliskan prosedur penelitian pendekatan suatu praktek. Terus titik, ini kita cetak miring. Terus lanjut kota penerbitnya. Kota penerbitnya Jakarta, PT Linika Cipta. Kita tulis Jakarta. Titik 2, PT Linika Cipta. Terus kemudian titik, tahun berapa tadi? Tahun 96. Tahun 1996. Oke. Dan untuk apa? Formatnya, oke, di sini kita sekalian kasih formatnya. Daftar pustaka tegalkan, kasih tengah, oke. Nah, untuk formatnya kan ini agak berbeda dari format di halaman yang lain. Di sini kan agak menceng yang bawah ya, agak spasi dikit gitu ya. Formatnya ya rata semua kayak ini. Oke, kita kasih format seperti itu. Jadi di sini kita ratakan ke margin, kemudian yang bawah ini pakai ini aja ya. Kita kursornya kasihkan ke sini dulu. Yang bawah ini kita geser mungkin 1,5 cm, 1,5. Karena nggak lebih, jadi ya nggak bisa. Terus kemudian kita format pointer ke halaman daftar pustaka bawahnya, langsung jadi. Atau biar bisa mungkin marginnya kita luruskan dulu. Oke. Ini kan juga sudah. Terus kita rata kiri kanan atau justif. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke contoh tadi, daftar pustaka dari skripsi. Oke, di sini kan kita melihat bahwasanya daftar pustaka berawalan kayaknya ya bukan kayaknya, memang di sini ditata, disusun rapi sesuai abjad urutannya. Ya memang seperti itu. Jadi walaupun nanti campur Al-Quran, entah jurnal, entah dari internet atau dari apa ya, buku karya ilmiah yang lain, itu harus urut. Yang terutama namanya Ari Kunto Suharsini, terus Ainullah, Darojat, Darmawan, ya urut sampai habis di sini. Yang terakhir Zuhdi ini Z. Memang seperti ini. Atau bisa juga daftar pustaka itu kalau menurut pedoman yang lain itu disusun sesuai kategori sumbernya. Maksudnya gini, ketika ada sumber dari Al-Quran, ini dijadikan satu dulu, maksudnya di apa ya, disusun
dari sumbernya, sesuai sumbernya, sumber Al-Quran. Jadi di sini Al-Quran semua atas, kemudian bawahnya baru sumber dari buku-buku buku. Ya, kemudian bawahnya lagi dari jurnal atau karya ilmiah lainnya. Kemudian yang terakhir dari internet. Ya, bisa saja seperti itu. Ya boleh-boleh semua, boleh-boleh saja. Biar nggak bingung tujuannya kalau yang dipilah-pilah seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Terus kemudian kalau ada yang tanya, loh Pak, kalau ini kan cuma garis saja. Ini juga. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika ada dua buku atau lebih, tapi namanya sama, ya toh. Dua buku atau lebih, tapi namanya sama. Maksudnya dua buku itu ya bukunya dua, beda judul atau beda 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 apa ya istilahnya, beda penerbit atau beda revisi atau beda-beda apa ya istilahnya, versi pertama versi dua, itu tetap harus dituliskan dua walaupun judulnya sama. Ya, karena di sini namanya sama cukup dituliskan garis garis bawah seperti ini ya tak? Ya, underline ini Hilmawati, cukup ya, formatnya ya sama, kita susun sesuai garis ini, titiknya ini ya, maksudnya ini. Oke, mungkin kalau kalau format yang lain itu saya kira sama, apa antara footnote sama apa daftar pustaka. Bedanya gini, bedanya kalau footnote kan namanya biasa, kalau misal ini Suharsini Ari Kunto. Kalau daftar pustaka namanya cukup dibalik, dan kemudian yang biasanya di footnote itu dikasih koma itu diganti dengan titik ini. Nah, ini terus kemudian ini sama ini. Nah, dengan menghilangkan tanda kurung atau ya kurung di bagian penerbit ini. Oke, kita praktekkan ya biar tahu bedanya. Kalau footnote ya Suharsini Ari Kunto, nah, biasa. Kalau footnote kan koma, ya itu titik. Oke, koma ini apa judul bukunya, terus kemudian nggak pakai titik ataupun koma, langsung kita buka kurung, terus kita tuliskan penerbitnya, kota penerbit maksudnya, serta tetap titik 2, kemudian PT Aparineka Cipta. Aparineka Cipta. Kemudian di sini pakai koma, bukan titik. Kalau titik itu daftar pustaka. Terus kemudian tahunnya 1996, terus tutup kurung, baru apa? Koma, terus halamannya berapa? Mungkin 6 atau berapa? Baru titik. Ini bedanya. Ya, bisa kita cermati. Kalau yang di atas ini daftar pustaka, kalau yang di bawah ini adalah footnote. Ya, hampir sama, cuma yang beda kalau dari nama pengarangnya ini dibalik. Ya, dibalik maksudnya didahulukan nama belakangnya, terus kemudian koma, nama depan. Terus kemudian kalau di footnote itu koma, di daftar pustaka titik. Lanjut judulnya. Kalau setelah judul ini titik, ini enggak, langsung buka kurung untuk apa penerbitnya, kota penerbit titik 2, penerbitnya di sini. Kalau di daftar pustaka ini titik, tapi kalau di footnote ini koma, setahun tutup kurung koma halaman. Tapi kalau di daftar pustaka ini nggak perlu halaman karena cukup mencantumkan satu buku saja. Ya buku itu nggak ada halamannya. Oke, dari sini sudah paham ya.
Oke, untuk tugasnya karena kemarin belum ada tugas ya, maksudnya dari kelompok yang harus wajib tugas kemarin, jadi kita gabung hari ini, tugas untuk hari ini. Jadi hari ini 2 kelompok yang bertugas. Tugasnya silakan cari bebas ya. Jadikan daftar pustaka. Yang pertama Al-Quran, yang kedua buku, terserah bukunya apa. Yang ketiga jurnal, terserah dari mana. Yang terakhir yaitu ada tambahan. Yang selanjutnya yaitu dari karya ilmiah, skripsi atau tesis dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu internet. Silakan nanti teman-teman jadikan daftar pustaka. Cukup simpel kok. Ya, saya ulangi, yang pertama Al-Qur'an. Ya, daftar pustakanya dari mana, bagaimana. Yang kedua dari buku, terserah mau berapa buku, tapi saya batasi minimal 2 buku nanti untuk dijadikan daftar pustaka ya, contohnya. Terus kemudian dari jurnal ya, jurnal itu ya artikel atau yang lainnya gitu. Yang keempat dari karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan yang lainnya nanti dijadikan daftar pustaka. Dan yang terakhir internet. Sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan terusnya. Baik, untuk pembahasan daftar pustaka saya kira sudah cukup. Nanti bisa dipraktekkan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.